Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Dokter cantik Singapura jatuh cinta dengan penjual kopi keliling asal Indonesia. Diana menjejakkan kaki di Bali dengan rencana sederhana. Tidur cukup, makan enak, dan menjauh sejenak dari dunia rumah sakit. Ia sudah terlalu penat dengan wajah-wajah sakit, ruangan steril, dan suara monitor detak jantung yang terus memanggilnya siang malam. Bali adalah pelarian. Pagi pertama, ia berjalan tanpa arah dari penginapan sederhana di Ubud. Sendal jepit, kaos oblong, dan topi lebar. Ia sengaja tak ingin dikenali sebagai dokter muda dari Singapura. Di sudut pasar, aroma kopi menyerangnya, tiba-tiba. Bukan dari kedai mewah, tapi dari sebuah gerobak kayu yang berhenti di dekat trotoar. Asap mengepul dari ceret aluminium tua. Penjualnya pria muda, kulit sawo matang, mata tajam tapi senyumannya hangat. Ia mengenakan kaos polos dan topi lusuh. Tangannya cekatan menuang kopi ke dalam gelas plastik bening. Di sebelahnya, ada termos besar dan toples-toples kecil berisi biji kopi, gula, dan krimer. Diana memesan segelas kopi hitam, bukan karena haus, tapi karena penasaran. "Pakai gula, Mbak?" tanyanya. "Sedikit," jawab Diana sambil mengamati wajahnya. Pria itu tak banyak bicara, hanya fokus pada racikan. Ia menyerahkan gelas itu dengan tangan kiri, tangan kanannya masih sibuk merapikan gerobak. Diana menyeruput. Pahit, hangat, dan anehnya, menenangkan. "Namamu siapa?" tanya Diana. "Taufik," jawabnya singkat. "Saya Diana, dari Singapura." "Kamu setiap hari jualan di sini?" Taufik mengangguk. "Pagi di sini, sore di dekat pantai." Sejak hari itu, setiap pagi Diana datang ke gerobak kopi yang sama. Taufik mulai terbuka. Ia bercerita tentang ibunya yang tinggal di pinggiran Gianyar, tentang bapaknya yang dulu petani kopi sebelum meninggal karena stroke. Ia hanya tamat SMP, tapi jelas pintar. Ia tahu jenis-jenis biji kopi, tahu soal rasa, dan tahu bagaimana cara membuat orang merasa nyaman walau hanya lewat segelas kopi murah. 3 hari kemudian, Diana merasa aneh sendiri. Ia terus menunggu pagi agar bisa ngobrol lagi dengan Taufik. Ia bahkan mulai menolak tawaran tur dari hotel hanya agar bisa duduk di kursi plastik kecil di sebelah gerobaknya. Satu sore, Diana nekat datang ke lokasi sore. Taufik biasa mangkal. Pinggir pantai. Angin laut bertiup kencang. Taufik kaget melihatnya. "Kamu ngikutin aku?" tanyanya. Separuh bercanda. "Kalau iya, kenapa?" jawab Diana. Mereka duduk lama di situ. Tak banyak kata, hanya obrolan ringan. Tapi bagi Diana, itu cukup. Sangat cukup. Satu malam, Diana memberanikan diri. Mereka duduk di depan gerobak, lampu kota mulai menyala. Ia menatap mata Taufik. "Aku suka kamu." Taufik diam. "Aku tahu kita berbeda. Tapi aku serius." Taufik menunduk, menghela napas. "Kenapa?" "Aku?" tanyanya pelan. "Karena kamu bikin aku tenang," jawab Diana. Malam itu, mereka berpisah tanpa kepastian. Diana pulang ke penginapan, Taufik mendorong gerobaknya seperti biasa. Tapi ada yang berubah. Hari terakhir liburan, Diana datang lagi. Kali ini tak membawa senyum lebar, hanya satu permintaan. "Aku harus pulang besok, tapi aku nggak mau ini selesai." Taufik hanya menjawab dengan satu kalimat. "Kalau kamu serius, aku akan tunggu." Singapura. Rumah sakit besar di pusat kota. Lorong-lorongnya sunyi, hanya suara langkah kaki dan bunyi mesin MRI yang kadang terdengar. Diana kembali menjalani rutinitas lamanya. Jaga malam, pasien kritis, rapat departemen, dan tanggung. Jawab sebagai dokter muda di bagian bedah. Tapi hatinya tidak sama. Sudah 2 tahun sejak ia meninggalkan Bali. 2 tahun sejak pertemuan singkat dengan Taufik. Tapi perasaan itu tidak pernah pergi. Justru tumbuh. Semakin sibuk Diana,
Semakin kuat ingatannya akan wajah Taufik, suara baritonnya yang tenang, dan racikan kopinya yang sederhana tapi melekat. Teman-temannya menganggap ia gila. Si dokter muda lulusan terbaik malah sibuk membuka galeri foto, gerobak kopi tiap malam. Ia tidak membalas satupun ajakan kencan dari rekan sejawat. Bahkan saat ditawari program spesialis ke Australia, Diana menolak mentah-mentah. "Kenapa kamu menolak beasiswa itu?" tanya sang ibu suatu malam. Diana hanya menjawab pendek, "Aku sudah tahu siapa yang ingin aku nikahi." Ibunya marah besar. Ayahnya diam, tapi tatapannya jelas menolak. Seorang pria penjual kopi keliling, tanpa gelar, tanpa latar belakang keluarga jelas. "Kalau kau tetap ngotot, jangan bawa nama keluarga kita," kata ibunya dingin. Malam itu, Diana menangis, tapi bukan karena takut, melainkan karena yakin. Ia sudah dewasa dan tahu benar apa yang ia inginkan. Ia mencintai Taufik bukan karena dramatisasi kisah cinta beda negara, tapi karena ketenangan yang diberikan pria itu. Sesuatu yang tak ia temukan dari hidupnya yang teratur tapi hampa. Setelah 2 tahun bekerja, Diana mengajukan cuti panjang. Ia pulang bukan untuk liburan, tapi untuk mengambil keputusan besar. Dalam diam, ia belajar tentang Islam. Ia mendatangi masjid di daerah Geylang, berbicara dengan ustazah, dan membaca buku-buku dasar tauhid dan fikih. Tak ada paksaan. Ia tidak sedang mengorbankan imannya demi cinta. Ia justru merasa tenang dengan keyakinan barunya. Proses itu berjalan selama 6 bulan, sampai akhirnya pada suatu pagi, ia bersyahadat, sendiri, di masjid kecil di Singapura, tanpa publikasi, hanya dengan doa yang panjang dan keyakinan yang mantap. Seminggu kemudian, ia terbang ke Bali. Taufik masih tinggal di rumah yang sama, rumah kayu kecil di belakang pasar. Ibunya yang tua masih menjual gorengan setiap pagi. Ketika Diana muncul di depan rumah, membawa koper kecil dan senyum lelah, Taufik terkejut. "Kamu serius datang lagi?" tanya Taufik. "Aku serius menikah dengan kamu," jawab Diana. Taufik menunduk. Kali ini bukan karena malu, tapi karena hatinya campur aduk. Ia memang pernah berharap, tapi tidak pernah menyangka perempuan itu akan sungguh kembali. Diana menjelaskan semuanya pada ibunya Taufik, tentang niatnya masuk Islam, tentang restu yang belum didapat dari orang tuanya, dan tentang rencananya untuk tinggal sementara di Bali. Ibu Taufik, perempuan sederhana dengan kerudung kusam, hanya menangis sambil menggenggam tangan Diana. Hari pernikahan ditetapkan sebulan kemudian. Tak mewah, tak ada gedung, tak ada catering. Hanya kursi plastik, tenda sewaan, dan nasi bungkus. Tapi semua terasa benar. Taufik mengenakan kemeja putih. Diana memakai gaun panjang dan jilbab sederhana. Akad dilakukan di musala kampung, dengan saksi para tetangga yang datang membawa kado seadanya. Dari kejauhan, tak ada yang menyangka perempuan bule itu dulu dokter di negeri orang. Ia tersenyum seperti siapa saja, mencuci piring bersama ibu-ibu kampung, menyuapi anak-anak kecil yang belum bisa diam. Sebulan setelah pernikahan, orang tua Diana datang, tak membawa senyum, hanya tatapan dingin dan tas koper. Tapi ayahnya meminta satu hal. "Kami tidak bisa melarang kalian menikah. Tapi ada beberapa bisnis yang harus diurus. Aku ingin tahu apakah Taufik bisa dipercaya." Taufik diam. "Aku akan coba," katanya, tenang. Pagi itu, Bandara Changi ramai seperti biasa. Tapi langkah Taufik terasa canggung. Bukan karena takut naik pesawat, itu sudah lewat. Tapi karena ia tahu, hidupnya takkan pernah sama lagi. Hari ini ia resmi pindah ke Singapura. Bukan sebagai turis, tapi sebagai suami Diana. Dan atas permintaan mertua, ia akan mulai bekerja di salah satu lini bisnis keluarga mereka. Setibanya di apartemen sederhana yang disewa Diana, Taufik hanya menatap keluar jendela. Kota ini terlalu rapi, terlalu tenang. Tidak ada suara motor lewat sembarangan. Tidak ada tukang bakso teriak, semua teratur. Dan itu membuatnya gugup. Ayahku ingin kamu mulai dari bawah. Kantor distribusi makanan dan minuman.
Kamu akan jadi koordinator gudang dulu, kata Diana sambil menyusun pakaian. Di lemari Taufik hanya mengangguk. Ia tidak keberatan. Hari pertamanya dimulai pukul 7 pagi. Ia datang lebih cepat 30 menit. Orang-orang di gudang memandang heran. Seorang pria berwajah Indonesia, logat khas Jawa, tapi datang dengan mobil keluarga pemilik bisnis. Ini, suaminya Nyonya Denis, bisik salah satu staf. Taufik tidak peduli. Ia langsung ikut mengecek stok, bantu angkat galon air, dan mengatur ulang sistem data yang kacau. 2 minggu berlalu, dan perlahan semua orang mulai menghormatinya. Bukan karena statusnya, tapi karena kerjanya yang jujur dan konsisten. Namun, tidak semua berjalan mulus. Manajer senior yang sudah lama bekerja di perusahaan itu, Bernard, merasa tersaingi. Bernard tahu betul, bila Taufik terus dipercaya, cepat atau lambat ia akan naik. Dan itu artinya posisinya bisa tergeser. Suatu hari, Bernard memanggil Taufik ke ruangannya. Pak Taufik, saya tahu Anda orang baik, tapi dunia bisnis bukan soal hati. Ini soal angka. Dan Anda belum punya pengalaman di sini, katanya sambil menyeringai. Taufik menjawab pelan. Justru karena saya tidak punya pengalaman, saya belajar. Kalau salah, saya perbaiki. Kalau benar, saya lanjutkan. Bernard tertawa kecil, tapi matanya tidak ikut tertawa. Beberapa hari kemudian, sistem gudang mengalami kekacauan besar. Puluhan kotak stok kopi premium hilang dari catatan. Semua pihak panik. Taufik yang bertanggung jawab langsung dicurigai. Kamu main-main, Taufik? Bentak kepala divisi logistik Taufik kaget. Ia tahu tidak ada yang hilang. Ia mencatat semua dengan rapi. Tapi sistem digital menunjukkan angka minus. Ia minta waktu 2 hari untuk menyelidiki. 2 hari penuh, Taufik tidak pulang. Ia tidur di kantor. Buka semua dokumen. Cek kamera CCTV. Sampai akhirnya ia temukan rekaman yang menunjukkan Bernard mengalihkan barang lewat pintu belakang dengan alasan retur rusak. Diana marah besar saat tahu itu. Ia langsung bicara ke ayahnya. Ayahnya memanggil Bernard, menunjukkan bukti, dan langsung memberhentikannya. Tapi ia juga bicara serius ke Taufik. Kamu lolos dari ujian pertamamu. Tapi jangan cepat puas. Dunia ini keras. Orang jujur bisa dimakan kalau tidak pintar. Taufik mengangguk. Ia tahu, jadi orang jujur saja tidak cukup. Harus kuat. Harus cermat. Beberapa bulan berlalu. Nama Taufik mulai diperhitungkan. Ia tidak hanya mengatur gudang, tapi mulai ikut rapat manajemen. Gagasan-gagasannya soal distribusi diadopsi oleh kantor pusat. Ia menyarankan sistem pembagian rute pengiriman yang efisien, terinspirasi dari pengalamannya saat jualan kopi keliling. Siapa sangka, ilmu jalanan bisa menyelamatkan ratusan juta dalam biaya operasional. Ayah Diana mulai berubah. Dulu hanya mengangguk dingin, sekarang mulai mengajak bicara lebih banyak. Bahkan suatu malam ia berkata, "Saya ingin kamu mulai pegang satu lini kecil. Coba handle divisi produk lokal." Mulai dari situ. Taufik tidak langsung jawab. Tapi dalam hatinya, ia tahu ini bukan soal uang. Ini soal tanggung jawab dan masa depan. Jika ia gagal, bukan hanya bisnis yang hancur, tapi kepercayaan, cinta, rumah tangga. Malam itu, Taufik duduk lama di balkon apartemen. Diana datang membawa 2 cangkir teh. Kamu takut? Takut kalau mengecewakan kamu dan orang tuamu. Diana tersenyum. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Aku menikah dengan kamu bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu tulus. Dan dari dulu, orang tulus itu selalu menang pada akhirnya. Taufik tidak menjawab. Ia hanya menatap langit kota yang terang, tapi terasa sepi. Lalu pelan-pelan ia bertekad, tidak peduli seberapa tinggi tangga yang harus ia naiki, ia akan tetap memijak tanah. Sama seperti saat mendorong gerobak kopi di Bali dulu. Taufik menatap cangkir kopi di tangannya. Aromanya kuat, pekat, dan terasa familiar. Ia menyeduh sendiri di dapur apartemen kecilnya. Tapi rasanya membuat ia terlempar jauh ke Bali, ke pagi-pagi penuh keringat, waktu masih mendorong gerobak dan menyapa turis dengan logat patah-patah.
Kenapa nggak kamu bikin bisnis kopi sendiri? Tanya Diana sore itu, sambil menaruh laptop di meja makan. Taufik mendongak. Maksudmu? Ya, kamu suka kopi. Kamu tahu cara jualannya. Dan sekarang kamu punya modal pengetahuan. Kamu bukan Taufik yang dulu. Kalimat itu melekat di kepala Taufik selama berhari-hari. Ia mulai mencatat. Menggambar logo sederhana di buku sketsa. Membandingkan rasa dari puluhan biji kopi. Ia bahkan pulang ke Indonesia sebentar untuk menemui petani kopi di Kintamani dan Gayo, membangun relasi baru. Taufik bukan lagi pedagang keliling, tapi juga bukan pengusaha congkak. Ia tahu dunia ini keras, tapi ia juga tahu caranya bertahan. Maka lahirlah nama Kopi Lurus. Filosofinya jelas, jujur, apa adanya. Tidak campur tangan bahan aneh-aneh. Ia ingin merek ini dikenal bukan karena kemasan mewah, tapi rasa yang konsisten. Taufik mengajak dua teman lamanya dari Bali yang dulu sama-sama jualan di pinggir jalan. Mereka kerjasama. Satu urus roasting, satu urus distribusi ke warung kecil. Taufik urus branding dan pengembangan. Modal awal sebagian dari tabungan Taufik dan Diana. Sebagian pinjaman pribadi dari ayah mertuanya. Dengan syarat, ini bukan hadiah, ini hutang. Bayar kalau bisa. Kalau tidak, bisnis selesai. Taufik. 7 bulan pertama penjualan hanya 500 bungkus. Separuhnya dibeli teman-teman. Tapi bukan angka yang bikin Taufik semangat. Yang bikin semangat adalah, tiap malam ia menerima testimoni jujur dari pelanggan kecil. Kopi ini kayak zaman bapak saya. Tulis seseorang di media sosial. Enggak, pahit di mulut, tapi nempel di kepala. Bulan kedua, Taufik berani menyewa kios kecil di sisi luar Mall Singapura yang banyak dikunjungi orang Indonesia. Ia buat konsep kopi to go. Nama Kopi Lurus mulai menyebar. Ia cetak gelas dengan desain khas. Wajah pria dengan kumis tipis dan topi gerobak. Tapi cobaan datang juga. Suatu hari, petugas otoritas makanan datang ke kios. Ada laporan dari kompetitor bahwa kopi yang dijual Taufik mengandung bahan ilegal. Taufik kaget. Ia tahu betul semua bahan legal, karena dia sendiri yang kirim dari petani lokal. Pemeriksaan dilakukan. Kios ditutup 3 hari. Semua produk ditarik. Stok kopi menumpuk di gudang. Taufik frustrasi. Ia mengurung diri di rumah. Diana menemaninya diam-diam, tanpa komentar. Hari keempat, hasil lab keluar. Semua bersih. Tidak ada zat terlarang. Tuduhan terbukti palsu. Kios boleh buka lagi. Tapi kerugian sudah terasa. 3 mitra kecil batal kerjasama. Kepercayaan publik menurun. Kita bangkit lagi, kata Diana. Orang sudah nggak percaya. Kalau kamu menyerah sekarang, artinya kamu bukan Taufik yang dulu. Taufik akhirnya memutuskan satu langkah ekstrim. Ia ajak petani dari Indonesia untuk datang langsung ke Singapura. Ia gelar demo roasting dan penyeduhan di tengah mall, di depan publik. Ia undang media lokal, live di media sosial. Ia tunjukkan proses dari biji sampai ke cangkir. Transparan. Itu jadi titik balik. Berita menyebar. Kopi Lurus dianggap jujur. Bukan hanya dari nama, tapi dari tindakan. Orang mulai datang lagi. Bukan hanya beli, tapi bercerita. Mereka bawa orang tua, ajak anak-anak remaja. Taufik bahkan ditawari kerja sama dengan kedai makanan lokal. Setahun berlalu, Kopi Lurus punya 3 cabang. Di Singapura, Batam, dan 1 di Ubud. Bukan waralaba, tapi milik pribadi dengan kontrol ketat. Ia tetap cek sendiri rasa tiap batch. Masih turun ke petani tiap 3 bulan. Ayah Diana, yang dulu dingin, kini berubah. Saya pikir kamu hanya bisa jualan di trotoar. Tapi kamu buktikan, kaki 5 pun bisa naik kelas asal niat. Taufik hanya senyum. Ia tidak suka pujian berlebihan. Baginya, kopi tetap kopi. Harus jujur sejak dari tanah, sampai tiba di lidah. Alarm berbunyi pukul 5 pagi. Diana membuka, mata menoleh ke sisi tempat tidur yang kosong. Sudah 3 malam berturut-turut Taufik pulang lewat tengah malam dan bangun sebelum matahari. Kadang hanya terdengar suara pintu lemari dibuka, langkah kaki terburu-buru, lalu sunyi. Di meja makan, hanya ada 1 cangkir kopi yang masih hangat.
Kertas kecil tertempel di bawahnya. Maaf, harus ke Ubud, meeting dengan mitra baru. Sarapan. Ada di kulkas. Sayang kamu. Diana mendesah. Ia tahu ini bukan tentang kurang cinta, tapi soal waktu. Dan waktu, sekarang, seolah jadi barang langka di rumah mereka. Dulu, saat semua masih kecil dan sederhana, mereka bisa tertawa hanya karena bau kopi menyebar ke seluruh ruangan. Sekarang, rumah 2 lantai mereka di Singapura terasa dingin. Bukan karena kurang perabotan, tapi karena isi rumah itu jarang saling duduk bersama. Diana mulai merasa sendirian di rumahnya sendiri. Ia masih bekerja di rumah sakit. 2 hari seminggu di UGD, 3 hari praktik umum. Jadwalnya tidak ringan, tapi setidaknya ia bertemu orang. Ia merasa hidup. Berbeda dengan malam-malam di rumah, saat ia makan sendiri sambil menonton berita lama di TV. Taufik sendiri tidak menyadari bahwa ia sedang menjauh. Baginya, bekerja keras adalah cara ia membalas semua yang telah diberikan. Diana, ayah mertuanya, para petani. Ia ingin Kopi Lurus benar-benar berdiri tegak, tak bergantung pada nama siapa-siapa. Ia pikir, nanti kalau semua sudah stabil, mereka bisa liburan lagi, tertawa lagi. Tapi nanti itu seperti tak pernah tiba. Puncaknya, malam itu, Diana menunggu sampai jam 2 pagi. Telepon Taufik tidak aktif, chat tidak dibalas. Ia duduk di meja makan, sendirian dengan nasi goreng yang sudah dingin. Begitu Taufik masuk rumah, matanya merah. Maaf, mobil mogok, sinyal jelek di jalan. Kamu ingat kapan terakhir kali kita makan malam bareng? Potong Diana. Taufik diam. Anak kita saja sekarang lebih sering nanya, Mama, ayah masih tinggal di rumah ini? Lanjutnya, nada suaranya tenang, tapi menusuk. Taufik menunduk. Rasa bersalah menumpuk, tapi mulutnya kaku. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia pikir Diana mengerti, tapi ternyata ia salah. Waktu memang tidak bisa diganti. Keesokan harinya, Diana memutuskan cuti sebulan dari rumah sakit. Bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk duduk di rumah. Merenung. Ia mulai bertanya, apakah semua perjuangan ini membuat mereka saling menjauh? Ia tidak ingin jadi istri sukses di atas kertas, tapi sepi di rumah sendiri. 3 hari kemudian, Taufik pulang lebih cepat. Ia membawa 2 tiket pesawat ke Bali. Kita mulai dari awal, yuk. 2 hari saja. Nggak ada rapat, nggak ada kopi. Cuman kamu, aku dan pasir. Diana tidak langsung menjawab. Tapi malam itu juga, ia mulai mengemasi tas kecilnya. Di pesawat mereka duduk berdampingan tanpa bicara panjang. Tapi genggaman tangan Taufik membuat Diana tahu mereka masih satu arah. Di Bali, mereka kembali ke tempat pertama bertemu. Warung kecil yang dulu jadi tempat Taufik jualan sudah berganti wajah. Kini jadi kafe cabang Kopi Lurus, tapi tetap mempertahankan meja kayu lapuk di sudutnya. Taufik sengaja tidak menyentuh bagian itu, sebagai kenangan. Kamu tahu, kata Taufik sambil menatap meja itu, aku bisa sukses sekarang bukan karena kopi, tapi karena kamu bilang kamu suka sama aku, waktu aku belum jadi siapa-siapa. Diana tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kamu tahu yang aku suka dari kamu dulu, bukan karena kamu jualan kopi, tapi karena kamu lihat aku bukan cuma sebagai turis. 2 hari di Bali terasa sebentar, tapi cukup untuk membuat mereka ingat tujuan awal, bahwa bisnis bukan soal angka, tapi tentang kenangan, perjuangan, dan kebersamaan. Mereka pulang ke Singapura, tidak membawa oleh-oleh, tidak juga rencana ekspansi, tapi Taufik mulai membatasi kerja sampai jam 6 sore. Dan Diana mulai menyiapkan makan malam lagi, bukan karena terpaksa, tapi karena ia tahu kini ada yang menemaninya duduk. Rumah mereka tak lagi sunyi, tangisan bayi, suara panci jatuh, dan derai tawa kecil mulai menggantikan keheningan malam. Anak pertama mereka, Adam, lahir tepat setahun setelah Diana dan Taufik kembali dari Bali. Lahir di tengah kesibukan, tapi tumbuh dalam limpahan kasih sayang. Taufik belajar mengganti popok. Awalnya kikuk, bahkan beberapa kali salah pasang hingga membuat Diana tertawa geli. Tapi perlahan ia terbiasa. Bangun malam untuk menyeduh susu, menemani Adam tidur,
menggendong ke dokter saat demam, semua ia lakukan tanpa banyak kata, tapi penuh kesungguhan. Diana memutuskan untuk mengurangi jam praktik. Ia ingin mendampingi Adam di tahun-tahun awal. Anak itu cepat tumbuh. Kalau kita telat sebentar, tahu-tahu dia udah nggak mau digendong. Katanya suatu malam, sambil menyisir rambut Adam yang mulai ikal seperti ayahnya. Tahun demi tahun berlalu. Adam tumbuh jadi anak yang cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Di umur 7 tahun, ia sudah hafal jenis-jenis biji kopi dari aroma saja. Taufik senang bukan main, tapi Diana tetap mengingatkan. Biar dia belajar semuanya dulu. Jangan langsung, kita dorong jadi penerus. Namun Adam berbeda. Ia justru datang sendiri ke Taufik suatu sore dan bilang, "Ayah, nanti kalau ayah tua, aku yang lanjutkan kopi lurus. Tapi boleh nggak aku buat cabangnya di sekolah? Aku mau teman-temanku juga suka kopi, walaupun mereka masih kecil." Taufik tergelak. "Kalau temanmu suka kopi sejak kecil, nanti ortunya marah. Tapi boleh, kita bisa buat versi coklatnya." Dari situlah ide muncul. Lurus Kids, lini baru dari bisnis mereka, khusus untuk anak-anak. Minuman coklat hangat dengan sedikit rempah, tanpa kafein. Diperkenalkan pertama kali di sekolah, Adam dalam bazar kecil, dan ludes dalam 2 jam. Diana, meskipun awalnya ragu, akhirnya ikut merancang kemasan. Ia menambahkan ilustrasi lucu, serta pesan kesehatan di tiap kotaknya. Kalau anak-anak bisa minum yang sehat dari kecil, mereka bisa jadi generasi yang kuat, katanya. Kini, di usia 8 tahun, Adam bukan hanya anak pemilik bisnis. Ia juga sudah terbiasa ikut rapat kecil, mendengar ide, dan bahkan memberi saran. Pernah suatu kali, saat meeting bersama tim desain, Adam berkata polos, "Kalau kemasannya terlalu ramai, nanti anak-anak bingung. Buat yang sederhana aja kayak ayah waktu jualan di Bali." Semuanya terdiam. Diana menatap Taufik. Anak ini memang buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya. Tapi Taufik tahu satu hal. Ia tidak ingin Adam tumbuh terlalu cepat. Maka, setiap minggu, ia tetap mengajak Adam ke taman. Bukan untuk bicara bisnis, tapi main layangan, main bola, atau sekadar duduk makan es krim. Ia ingin anaknya tetap anak-anak. Suatu malam, saat mereka bertiga duduk di teras rumah sambil makan jagung bakar, Diana menatap suaminya dan berkata, "Kalau waktu bisa kembali, aku akan tetap pilih kamu, Taufik. Bukan karena kamu sukses sekarang, tapi karena kamu tetap ayah yang sama, yang dulu jualan kopi di pinggir jalan." Taufik menggenggam tangan istrinya. Adam yang duduk di antara mereka hanya tersenyum, tak sepenuhnya paham, tapi ia tahu. Keluarganya bahagia. Di dinding ruang tamu, ada 2 foto yang dipajang berdampingan. Yang pertama, foto Taufik saat masih mendorong gerobak kopi di Bali. Yang kedua, foto Adam memegang cangkir coklat di acara peluncuran Lurus Kids, 2 generasi. 1 cita rasa, dan 1 benang merah. Kejujuran, kerja keras, dan cinta yang tidak dibangun dari kata-kata indah, tapi dari waktu yang dibagi. Kelahiran anak kedua datang seperti kejutan. Diana hamil untuk kedua kalinya saat Adam baru berusia 9 tahun. Tak ada rencana. Bahkan Diana sendiri tak menyangka. Jadwal kerja mulai kembali padat. Bisnis Lurus makin berkembang. Kini mereka punya 3 cabang, puluhan karyawan, dan Taufik sudah lebih banyak duduk di balik meja dibanding keliling jualan. Tapi kabar itu datang di tengah kelelahan. Diana terlambat haid 2 minggu, lalu mendadak pingsan di dapur. Taufik yang biasanya tenang langsung panik. Ia membopong istrinya ke rumah sakit. Setiba di UGD, dokter hanya tersenyum. "Selamat Pak Taufik. Istri Anda hamil 3 minggu. Sepulang dari rumah sakit, mereka duduk diam di kamar. "Aku takut, Taufik," ucap Diana pelan. "Kita udah sibuk. Adam juga butuh perhatian. Aku nggak tahu bisa adil atau enggak." Taufik tak langsung menjawab. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi lantai, lalu berkata, "Kita nggak pernah tahu apa bisa adil atau enggak, tapi kita bisa berusaha." Malam itu mereka tidur sambil berpegangan tangan. Tak banyak kata,
tapi keduanya sepakat. Mereka akan menyambut anak ini dengan cinta yang sama. 7 bulan kemudian, lahirlah Aira. Berbeda dengan Adam yang tenang sejak bayi, Aira rewel. Ia sulit tidur, sering muntah, dan butuh perhatian penuh. Diana hampir tak pernah tidur utuh selama 3 bulan pertama. Rambutnya mulai rontok. Kantung matanya makin hitam. Taufik mencoba membantu. Tapi bisnis mulai menuntut lebih. Apalagi ayah, Diana baru saja menyerahkan pengelolaan salah satu perusahaan properti di Singapura kepada mereka. Awalnya hanya supervisi, tapi kini mereka harus ikut rapat, mengatur strategi, dan terbang bolak-balik Jakarta-Singapura. Konflik kecil mulai muncul. Diana merasa ditinggal. Taufik merasa terjepit. Dan Adam, di antara itu semua, mulai diam. Suatu malam, Aira menangis. Tak berhenti. Diana yang kelelahan meletakkan bayi itu ke tempat tidur sambil berkata keras. "Diam, Aira, Mama capek." Taufik yang baru pulang dari rapat mendengar teriakan itu. Ia masuk kamar, memeluk Diana dari belakang. "Sini, biar aku gendong." Tapi Diana menghindar. "Aku nggak butuh pelukan, Taufik. Aku butuh kamu di rumah, bukan di kantor." Perdebatan malam itu seperti pintu yang terbuka pada luka-luka kecil yang selama ini ditahan. Diana merasa sendirian. Taufik merasa disalahkan. Suara mereka naik, Adam berdiri di ambang pintu, memeluk Aira yang masih menangis. Malam itu tak ada yang tidur. Besok paginya, Diana mengemasi barang dan membawa anak-anak ke rumah ibunya di Singapura. "Aku nggak minta cerai, aku cuma butuh waktu," katanya. Singkat Taufik tak menahan. Ia hanya berdiri di depan rumah, menatap mobil yang membawa istri dan anak-anaknya pergi. Hari-hari setelah itu terasa hampa. Taufik tetap bekerja, tetap rapat, tetap menyapa karyawan. Tapi setiap malam, ia duduk di teras rumah sambil memandangi foto keluarga mereka. Di Singapura, Diana mulai terapi konseling. Ibunya mendorongnya untuk berbicara. "Kamu tidak harus kuat setiap saat, Dea. Bahkan dokter pun bisa lelah." 2 bulan berlalu. Perlahan Diana mulai pulih. Ia mulai menyadari, bukan hanya Taufik yang salah, mereka berdua terlalu sibuk mengejar tanggung jawab, sampai lupa caranya saling mendengarkan. Maka suatu sore, Diana menelepon. "Aku dan anak-anak akan pulang, Taufik, tapi bukan cuma untuk kembali. Aku ingin kita atur ulang semuanya." Taufik hanya menjawab, "Aku tunggu." Hari itu hujan turun. Tapi bagi Taufik, langit justru terasa lebih terang. 3 bulan berpisah cukup untuk membuat 2 hati yang saling mencintai sadar satu hal. Mereka tak butuh menang, mereka butuh bersama. Diana dan anak-anak tiba di rumah pada hari Sabtu pagi. Adam turun lebih dulu dari taksi, lalu berdiri kikuk di depan gerbang. Taufik yang sedang menyiram tanaman langsung berhenti. "Assalamualaikum," sapa Adam pelan. Taufik menghampiri dan langsung memeluk anak itu erat. "Waalaikumsalam." "Papa, kangen nak." Aira digendong Diana. Ia sudah jauh lebih tenang sekarang. Wajahnya bulat, pipinya makin cabi. Taufik mencium dahi anaknya, lalu menatap Diana. Tak ada kalimat panjang. "Halo," kata Diana, mencoba tersenyum. "Halo juga," jawab Taufik sambil menunduk sedikit. "Selamat datang pulang." Hari itu mereka menghabiskan waktu hanya di rumah. Makan bersama, cerita ringan, dan memandikan Aira sama-sama. Saat malam datang, mereka duduk berdua di ruang tamu, setelah anak-anak tidur. Diana membuka pembicaraan. "Kita harus bikin aturan baru. Bukan cuma tentang kerjaan, tapi tentang kita." Taufik mengangguk. "Aku setuju." Mereka menulis di kertas dengan tinta biru. Kesepakatan keluarga. Setiap minggu harus ada 1 hari tanpa pekerjaan, hanya untuk keluarga. Masalah kantor tidak boleh dibawa ke rumah. Kalau salah, harus berani minta maaf duluan. Wajib ngobrol 15 menit setiap malam, berdua saja. 4 dulu, nanti bisa ditambah, kata Taufik sambil tersenyum. Kesepakatan sederhana itu ternyata menjadi penyelamat. Dengan aturan yang jelas, mereka belajar membagi waktu dan pikiran. Mereka belajar bilang tidak
untuk hal-hal yang bisa menunggu, dan belajar bilang ya untuk hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti menjemput Adam dari sekolah atau mengganti popok Aira. Taufik juga mulai mendelegasikan lebih banyak urusan bisnis. Ia melatih 2 orang kepercayaannya untuk memimpin operasional harian. Sementara itu, Diana mengurangi jadwal praktiknya dan memilih menjadi konsultan lepas untuk beberapa klinik. Hari-hari mereka mulai kembali stabil. Suatu malam, Diana membuka laptop dan menunjukkan sesuatu pada Taufik. "Aku ada ide," katanya. "Gimana kalau kita buka satu kafe kecil, tapi konsepnya beda? Bukan cuma jualan kopi, tapi juga jadi tempat komunitas. Bisa buat kelas edukasi, pelatihan kerja, atau ruang baca." Taufik langsung tertarik. "Namanya apa?" Diana tersenyum. "Kita sebut aja, Rumah Rasa." Taufik mengangguk. Kopi yang enak bukan cuma karena bijinya, tapi karena ada rasa yang dibawa dari rumah. Mereka tertawa. Ide itu jadi nyata. 3 bulan kemudian, sebuah kafe mungil berdiri di dekat rumah mereka. Dindingnya penuh rak buku. Ada 1 ruangan kecil untuk kelas, 1 lagi untuk anak-anak bermain. Menu kopinya tetap sederhana, tapi di setiap gelas ada pesan kecil. "Terima kasih sudah mampir. Semoga hari Anda hangat." Rumah Rasa cepat terkenal, bukan karena mewah, tapi karena dekat. Taufik dan Diana selalu ada di sana setiap Sabtu. Anak-anak ikut membantu. Adam sering bantu di kasir, dan Aira duduk di pojok menggambar. Suatu sore, Diana berdiri di depan kaca besar di kafe itu, memandangi orang-orang yang datang dan pergi. Taufik datang dari belakang, memeluknya pelan. "Pernah nyangka kita bakal sampai di titik ini?" Diana menggeleng. "Dulu aku cuma mikir aku jatuh cinta sama penjual kopi. Sekarang aku sadar, aku jatuh cinta sama laki-laki yang mau belajar terus jadi lebih baik." Taufik mencium keningnya. "Dan aku jatuh cinta sama perempuan yang berani pulang, meski sempat pergi. Rumah bukan selalu tempat tanpa masalah. Tapi rumah adalah tempat di mana 2 orang bisa saling memperbaiki, bukan saling menyalahkan. Dan untuk Diana dan Taufik, rumah itu bukan bangunan, tapi semua tempat di mana mereka belajar kembali menjadi pasangan, orang tua, dan manusia." Taufik baru saja selesai memeriksa laporan keuangan Rumah Rasa ketika telepon dari Singapura masuk. Panggilan itu dari Adrian, adik sepupu Diana, yang kini menjadi manajer salah satu unit bisnis properti ayah Diana. "Bro, lu harus ke Singapura. Masalah besar." Suara Adrian terdengar panik. "Ada apa?" tanya Taufik, berdiri dari kursinya. "Tanah, proyek di daerah Jurong itu. Ada yang laporin ke polisi, katanya ada tanda tangan palsu. Dan masalahnya, nama lu yang tercantum sebagai pihak penerima transaksi." Taufik terdiam. Ini bukan main-main. Ia tahu benar proyek itu dulunya milik ayah Diana, dan beberapa tahun lalu diwariskan secara resmi lewat notaris. Tapi ia tak pernah ikut tanda tangan dalam transaksi apapun. "Aku belum pernah tanda tangan apa-apa, Yan," ucap Taufik. Berusaha tetap tenang. "Ya, makanya lu harus datang. Polisi udah panggil buat investigasi awal. Media juga mulai main berita. Nama lu masuk berita online tadi pagi." Taufik menutup telepon. Wajahnya pucat. Diana yang dari tadi duduk bersama Aira langsung tahu ada sesuatu. "Apa yang terjadi?" "Nama aku dibawa dalam kasus dugaan penipuan properti di Singapura. Malam itu mereka tak bisa tidur." Diana menghubungi pengacara keluarga. Taufik menyiapkan dokumen yang ia punya. Keesokan paginya, mereka terbang ke Singapura. Sesampainya di kantor pengacara, dokumen-dokumen mulai dibuka. Ada satu transaksi mencurigakan di mana nama Taufik digunakan dalam perjanjian jual beli lahan. Tanda tangannya dipalsukan, tapi dari luar terlihat sah. Yang membuat segalanya rumit. Salah satu staf lama dari perusahaan ayah Diana ikut terlibat. "Ini bisa jadi skema penipuan internal," jelas pengacara. "Tapi karena nama Pak Taufik tercantum resmi, publik akan menilai berdasarkan itu." Berita mulai tersebar luas. Suami dokter cantik Singapura diduga terlibat penipuan properti.
Foto Taufik saat menghadiri pameran kopi dimuat di berita. Daring, diberi judul yang menyudutkan. Tak butuh waktu lama sampai para investor rumah rasa mulai bertanya. Beberapa klien mundur. Salah satu cabang yang baru akan dibuka di Jakarta tertunda karena pemilik gedung khawatir dengan reputasi mereka. Taufik seperti kembali ke titik nol. Di tengah tekanan itu, Diana berdiri paling depan. Ia menghadiri semua konferensi pers, membela suaminya secara terbuka. Ia mengumpulkan bukti bersama tim hukum dan menemui satu persatu investor untuk menjelaskan duduk perkaranya. Kalau kalian percaya saya sebagai dokter, percayalah juga saya sebagai istri. Suami saya tidak bersalah, ucap Diana saat berbicara di depan media. Dukungan publik mulai berbalik arah. Banyak yang tersentuh dengan sikap Diana yang berdiri membela. Komentar netizen mulai berubah dari negatif menjadi dukungan moral. Beberapa klien kembali. 3 minggu kemudian, penyelidikan polisi membuahkan hasil. Tanda tangan Taufik terbukti palsu. CCTV dari kantor lama menunjukkan staf lama yang kini buron, melakukan pemalsuan dokumen. Nama Taufik dibersihkan. Tapi luka itu masih terasa. Di balkon hotel mereka, malam sebelum kembali ke Indonesia, Taufik duduk terdiam. Aku nggak nyangka. Aku pikir semua udah tenang. Ternyata bisa secepat itu hancur. Diana duduk di sebelahnya. Namamu bersih. Kita tetap punya rumah rasa. Anak-anak kita sehat. Dan kita tetap punya satu sama lain. Taufik menoleh, memandang perempuan yang ia cintai. Kamu nggak nyesel menikah sama penjual kopi? Diana menggeleng sambil tersenyum. Aku justru bangga. Karena kamu bukan cuma penjual kopi. Kamu laki-laki yang tetap jujur bahkan saat difitnah. Itu lebih dari cukup. Saat mereka kembali ke Bali, para pegawai rumah rasa menyambut mereka seperti pahlawan. Bukan karena kemenangan di pengadilan, tapi karena mereka telah menunjukkan bahwa kebenaran, meski lambat, tetap akan menang. Taufik berdiri di depan para pegawainya. Ia tak pidato panjang. Mulai besok, kita kerja seperti biasa, tapi lebih hati-hati. Dan jangan pernah takut berdiri di pihak yang benar. Setelah itu, ia kembali menyeduh kopi. Karena bagi Taufik, seduhan kopi yang jujur akan selalu lebih nikmat daripada kemenangan yang penuh kebohongan. Tahun ke-15 sejak rumah rasa berdiri. Cuaca di Ubud sedang cerah. Angin lembut menyusup lewat jendela besar kafe utama. Di dalam, para pelanggan duduk santai menikmati kopi dan suasana damai. Seorang pria muda berdiri di balik barista station. Namanya Mika, putra pertama Taufik dan Diana. Flat white 1, untuk meja 3. Serunya dengan nada ramah. Mika sudah mengurus rumah rasa sejak 2 tahun lalu. Ia lulusan bisnis dari universitas di Singapura, tapi lebih suka menghabiskan waktu di dapur, meracik kopi seperti ayahnya dulu. Taufik sendiri kini jarang muncul di depan. Usianya memang belum tua, tapi ia lebih senang menghabiskan waktu di kebun kopi miliknya yang terletak di kaki gunung. Di sana ia menanam jenis-jenis kopi eksperimental, yang hasil panennya dikirim langsung ke rumah rasa, dan 2 cabang baru mereka di Jakarta dan Surabaya. Diana, ia kembali aktif di dunia medis, tapi bukan sebagai dokter rumah sakit, melainkan membuka klinik kecil di Ubud, yang fokus pada kesehatan ibu dan anak. Ia tak perlu kejar target rumah sakit, tak perlu tergesa-gesa. Ia memilih pasiennya sendiri, dan banyak dari mereka adalah warga lokal yang tak sanggup ke klinik besar. Ma, Mika kayaknya mulai naksir barista baru tuh. Ujar Aira, adik Mika, yang masih SMA, sambil menyeruput matcha latte-nya. Diana tertawa kecil. Baguslah, asal jangan terlalu cepat nikah. Kita nikmatin dulu usaha ini bareng-bareng. Hari itu, rumah rasa mengadakan acara kecil. Mereka merayakan 15 tahun perjalanan. Tak ada pesta besar. Hanya pemotongan tumpeng, doa bersama, dan sesi cerita singkat dari para pegawai lama. Pak Budi, barista pertama mereka, berdiri di depan dan berkata, "Waktu saya pertama diajak kerja di sini, Pak Taufik bilang, kopi yang enak itu bukan karena mahal, tapi karena diseduh pakai hati." Saya bawa kalimat itu terus sampai sekarang. Semua tepuk tangan. Lalu giliran Mika bicara.
Ia berdiri di depan pegawai, pelanggan setia, dan keluarga kecilnya. Ayah dan ibu membangun tempat ini dari nol. Dulu kopi cuma dijual keliling pakai termos. Sekarang, kita kirim biji kopi ke Jepang, Australia, bahkan ke Belanda. Tapi yang paling penting, kita tetap jadi diri sendiri. Saya janji akan terus jaga tempat ini. Bukan cuma sebagai bisnis, tapi sebagai warisan. Taufik berdiri di pojok ruangan. Diam-diam menyeka sudut matanya. Ia bangga. Bukan karena tempat ini jadi besar, tapi karena anak-anaknya paham apa arti kerja jujur. Dan sore itu, setelah acara selesai, mereka sekeluarga duduk di halaman belakang, di bawah pohon mangga tua. Mau tahu kenapa kopi kita disukai banyak orang? Tanya Taufik pada Aira. Kenapa ya? Karena dari awal kita nggak pernah niat jualan buat kaya. Kita jualan buat bawa senyum. Itu yang orang rasain. Diana menggenggam tangan suaminya. Dan karena kita jalanin semua ini bareng-bareng, senja mulai turun. Burung-burung kecil beterbangan, dan aroma kopi dari dapur belakang menguar pelan. Mika datang membawa 2 cangkir kopi spesial, hasil racikan barunya. Coba ini, Pak. Kopi eksperimen dari kebun baru. Rasanya beda, ujarnya. Taufik menyeruput. Ia mengangguk. Ini punya masa depan. Mereka semua tertawa. Tak ada akhir yang lebih indah bagi Taufik dan Diana, selain melihat anak-anak mereka meneruskan bukan hanya bisnis, tapi nilai-nilai yang mereka tanam sejak awal. Kerja keras, jujur, dan saling mendukung. Dan dalam diam, di bawah langit Bali yang tenang, kisah mereka jadi bukti bahwa cinta yang sederhana, jika dijaga baik, bisa tumbuh jadi warisan yang tak akan pernah habis. Mika berdiri di balik kaca besar ruang meeting lantai 7 kantor Pusat Kopi Nusantara. Gedung itu berdiri megah di kawasan bisnis Jakarta. Dengan logo sederhana berbentuk biji kopi dan lingkaran daun hijau. Usianya baru 26, tapi wajahnya tak lagi menyimpan kecerobohan anak muda. Jidatnya berkerut, bukan karena stres, melainkan karena terlalu sering berpikir keras. Ia baru saja selesai rapat dengan jajaran direksi, dan jujur saja, isi kepalanya sekarang bukan soal laporan laba atau strategi pemasaran digital. Mika memikirkan satu hal. Apakah semua ini masih sejalan dengan cita-cita ayahnya? Dulu, Taufik, ayahnya, memulai dari nol. Dari gerobak kayu di pasar tradisional di Bali, hingga jaringan kafe dan lini produk kopi organik yang kini tersebar di Asia Tenggara. Tapi setelah ayahnya fokus di bisnis properti milik kakek dari pihak Diana, bisnis kopi ini diwariskan sepenuhnya pada Mika. Dan Mika, seperti yang diharapkan semua orang, meneruskannya dengan semangat. Tapi kini, semangat itu mulai terganggu. Semua bermula 3 bulan lalu saat seorang investor asing datang menawarkan kolaborasi. Namanya Mr. Zhang, pria asal Tiongkok yang punya jaringan retail besar di 5 negara. Zhang ingin menanam modal besar, tapi dengan syarat, sistem produksi harus dipercepat lewat mesin, dan sebagian besar bahan baku diganti dengan biji dari luar negeri untuk efisiensi biaya. Ini bukan cuma soal bisnis, kata Mika waktu itu di meja makan rumahnya di hadapan ayah dan ibunya. Ini soal prinsip. Biji kopi dari Aceh, Toraja, dan Flores itu bukan sekadar bahan baku, itu identitas. Taufik diam, lalu tersenyum. Kalau kamu sudah yakin, lanjutkan saja. Ayah dulu juga banyak nolak tawaran. Tapi ayah tahu batas kemampuan ayah, dan ayah percaya kamu tahu juga batasmu. Diana hanya menatap Mika lama. Kamu ini, campuran darah ayahmu yang keras kepala, dan darahku yang ambisius. Gabungan yang berbahaya, katanya pelan. Hari ini, Mika harus mengambil keputusan. Dalam sepekan terakhir, muncul isu internal. Manajer keuangan yang paling ia percaya ternyata menerima komisi diam-diam dari salah satu vendor ekspor. Buktinya kuat. Mika merasa seperti ditusuk dari belakang. Semua akan bilang ini risiko biasa dalam dunia usaha, kata Shinta, adik perempuannya yang kini jadi kepala tim branding. Tapi kalau kamu nggak berani ambil tindakan, ini bisa merusak semua yang sudah kamu bangun. Malam itu Mika tidak tidur. Ia duduk di halaman belakang rumah sambil menyeruput kopi hitam buatan sendiri
Pikirannya melayang ke satu sore di Bali, ketika ia masih kecil, melihat ayahnya berdiri di bawah gerimis, menjajakan kopi sambil tertawa. Itu pelajaran pertama yang ia pelajari tentang kehidupan. Jangan takut kotor, jangan takut hujan, jangan takut jatuh. Karena semua yang besar dimulai dari bawah. Keesokan harinya, Mika masuk kantor pagi-pagi dan memanggil semua pimpinan divisi ke ruang pertemuan. Ia berdiri, dengan suara yang tegas dan kepala tegak. Mulai hari ini, kita kembali ke nilai awal. Tidak ada kompromi pada bahan baku. Tidak ada pemotongan etika. Dan siapapun yang bermain di belakang, silakan keluar sekarang. Saya tidak butuh pengkhianat di sini. Ruang itu hening. Tapi di dalam keheningan itu, Mika merasakan sesuatu. Warisan itu tidak hanya tentang bisnis atau aset, tapi tentang keberanian untuk menjaga yang benar. Di rumah, malam itu, Diana menyiapkan makan malam seperti biasa. Taufik sedang memeriksa dokumen investasi dari bisnis properti. Ketika Mika pulang, wajahnya terlihat lebih tenang. "Sudah kamu putuskan?" tanya Taufik tanpa menoleh. "Sudah, aku tolak tawaran Zhang, dan aku pecat Pak Darto. Besok aku umumkan restrukturisasi." Diana mengangguk, menyendok nasi ke piring Mika. "Selamat, kamu baru saja jadi laki-laki dewasa." Mika tertawa kecil. "Masa baru sekarang, Ma?" Diana menatapnya lama. Karena jadi dewasa itu bukan soal umur, tapi soal keberanian, ambil keputusan yang tidak menyenangkan. Dan kamu sudah melakukannya. Malam itu, Mika duduk di depan laptop. Ia menulis surat kepada semua petani binaan kopi Nusantara di berbagai daerah. Isi surat itu sederhana, tidak ada kata-kata puitis, tapi isinya tulus. "Kita tidak akan meninggalkan kalian. Kita mulai bisnis ini bersama, kita besarkan bersama, dan selama saya yang memimpin, kita akan tetap melangkah bersama dengan rasa hormat dan tanggung jawab." Shinta duduk di studio kecilnya di lantai 2 kantor pusat. Ruangan itu dulu hanyalah ruang penyimpanan. Sekarang penuh dengan papan sketsa produk, warna-warna branding, dan kopi-kopi tester dalam berbagai kemasan. Sejak dipercaya sebagai kepala divisi branding, ia menolak ruangan besar di dekat ruang direksi. "Aku kerja lebih jernih di tempat sempit," katanya waktu itu sambil tersenyum. Tapi pagi ini, senyumnya hilang. Di layar laptopnya, presentasi dari salah satu agensi luar negeri yang ia undang 2 bulan lalu tampak menjanjikan. Kampanye kopi Nusantara untuk pasar Eropa, dengan pendekatan visual ala desain Skandinavia. Putih bersih, minimalis, elegan. Masalahnya, konsep itu bertolak belakang dengan arahan Mika. "Kita harus tetap pakai pendekatan lokal," kata kakaknya 2 hari lalu. "Kayu jati, anyaman bambu, motif batik. Itu identitas kita." Shinta diam saat itu, tapi hatinya bergolak. "Kalau terus begitu, kita tidak akan pernah dikenal di luar negeri," pikirnya. Dan kali ini, ia ingin mencoba. Bukan untuk membantah Mika, tapi karena ia punya keyakinan sendiri. Siangnya, Shinta menemui Mika di ruangannya. Ia membawa proposal kampanye baru. "Aku mau coba jalur berbeda, Kak," ucapnya, langsung, tanpa basa-basi. Mika menatapnya lama. "Kenapa kamu nggak bilang waktu kita bahas ini di meeting kemarin?" "Karena aku tahu kamu nggak akan setuju," jawab Shinta. "Tapi aku nggak butuh persetujuan untuk mencoba. Aku cuma butuh izin untuk gagal." Mika mendesah. Ia tahu betul watak adiknya. Keras kepala, cerdas, dan selalu menantang batas. Sama seperti ibunya. "Oke," katanya akhirnya. "Tapi jangan gunakan anggaran pusat. Kalau kamu mau uji coba, kamu bangun sendiri timmu, dan pakai dana eksternal. Aku nggak bisa pertaruhkan reputasi perusahaan untuk sesuatu yang belum jelas hasilnya." Shinta tersenyum tipis. "Terima kasih, itu cukup." Dalam 2 minggu, Shinta membentuk tim kecil. 1 desainer grafis, 1 ahli komunikasi digital, dan 1 barista muda yang fasih bicara Eropa. Mereka menyewa studio kecil di Sudirman dan mulai merancang lini baru, Kopi Nusa versi ekspor. Logo mereka bukan biji kopi atau daun, tapi garis lengkung berbentuk pulau-pulau Indonesia dalam warna pastel.
Kemasan kopi dibuat ramping, dengan deskripsi singkat dalam 5 bahasa. Fokus mereka. Cerita personal petani di balik setiap produk. Bukan hanya asal kopi, tapi siapa yang menanam, bagaimana hidupnya, dan apa cita-citanya. Kampanye mereka diluncurkan di Instagram, TikTok, dan YouTube dalam 6 bahasa. Video pendek. Pertama menampilkan Pak Raji, petani kopi di Toraja, yang dulu sempat ditinggal anak-anaknya merantau ke kota. Kini, karena kerjasama dengan Kopi Nusa, ia bisa menyekolahkan cucunya dan membeli motor baru. Hanya 2 menit, tapi menyentuh. Dan viral Mika menonton video itu lewat tautan yang dikirim Shinta malam itu. Ia menontonnya 2 kali. Tanpa suara, hanya gambar dan teks. Tapi dadanya terasa berat. Ia tahu apa artinya. Kopi Nusa versi Shinta mungkin akan lebih besar dari Kopi Nusantara yang ia kelola sekarang. Pagi harinya, ia memanggil Shinta. Mereka duduk berdua di kantin kantor, bukan di ruang meeting. "Kamu menang," kata Mika tanpa ekspresi. Shinta tertawa. "Aku nggak sedang tanding, Kak. Aku cuma pengin cari jalan sendiri. Tapi aku nggak pernah niat meninggalkan kamu." Mika mengangguk. "Kita tetap satu tim ya." Shinta menepuk bahu kakaknya. "Selalu." 3 bulan kemudian, Kopi Nusa resmi membuka kantor perwakilan kecil di Berlin. Shinta ditunjuk sebagai direktur ekspor, dengan struktur yang berdiri sendiri, tapi tetap satu induk dengan Kopi Nusantara. Mika tetap memimpin operasi dalam negeri. Mereka sepakat, visi boleh berbeda, tapi tujuan tetap sama, membawa kopi Indonesia mendunia, tanpa kehilangan akar. Dan malam itu, di rumah keluarga di Jakarta Selatan, Diana memandangi 2 anaknya dari kejauhan. Di ruang tengah, mereka sedang memeriksa desain kemasan baru bersama ayah mereka. Taufik tersenyum kecil melihat Diana. "Kamu bangga?" Diana hanya mengangguk pelan. "Aku lega." "Kenapa bukan bangga?" "Karena rasa bangga bisa memudar. Tapi rasa lega, itu datang setelah semua kekhawatiran pergi." Hidup memang seperti itu. Tidak selalu soal siapa yang menang atau siapa yang benar, tapi tentang siapa yang cukup dewasa untuk memberi ruang pada yang lain berjalan dengan caranya sendiri. Dan dalam keluarga ini, itu sudah jadi warisan yang tak tertulis. Langit sore di Bali masih sama seperti dulu. Jingga yang menenangkan, desir angin pantai, dan suara debur ombak yang datang bergantian. Di tepi kafe kecil milik Taufik yang kini sudah menjelma jadi destinasi wajib turis, Diana duduk memandangi laut. Tangannya menggenggam cangkir keramik dengan ukiran nama. Kopi Diana. Taufik datang membawa 2 potong pisang goreng. Bukan camilan. Mahal, tapi sejak dulu itu yang paling disukai Diana. "Kamu masih suka duduk diam seperti ini, ya?" kata Taufik, meletakkan piring. Diana tersenyum. "Kadang yang kita butuhkan cuma momen hening. Biar kita ingat lagi kenapa dulu kita jatuh cinta." Taufik duduk di sebelahnya. Mereka diam. Tapi bukan karena kehabisan kata-kata. Justru karena semua sudah terwakili oleh waktu yang mereka lewati bersama. Anak pertama mereka, Mika, kini sudah menjalankan Kopi Nusantara di 5 negara. Anak kedua, Shinta, sibuk mondar-mandir dari Berlin ke Jakarta, mengurus perluasan merek Kopi Nusa. Keduanya sering ribut, beda pendapat, tapi selalu saling percaya. Dan orang-orang selalu heran bagaimana seorang penjual kopi keliling dari Indonesia bisa menikahi seorang dokter cantik dari Singapura. Tapi keduanya tidak pernah menjawab. Karena bukan itu yang penting. Beberapa bulan lalu, Diana sempat dirawat di rumah sakit. Bukan penyakit serius, tapi cukup membuat Mika dan Shinta panik. Mereka datang bergantian, memeriksa kondisi ibunya, membawakan makanan, sampai memastikan semua vitamin tersedia. Waktu itu, Diana berkata pada anak-anaknya, "Kalau Mama nggak ada nanti, kalian jangan saling menjauh." Mika dan Shinta hanya tertunduk. Mereka tahu, ibunya bukan sedang minta belas kasih, tapi sedang menegaskan sesuatu. Kalian ini 2 sayap. Kalau satu rusak, burungnya nggak bisa terbang. Sejak itu,
Hubungan keduanya semakin kuat. Shinta lebih sering pulang. Mika lebih sering bertanya pendapat. Bukan karena takut salah, tapi karena mulai paham bahwa saling mendengar itu bagian dari tumbuh. Hari itu, mereka berdua, Deana dan Taufik, duduk sampai langit benar-benar gelap. Bintang-bintang mulai muncul. Lampu-lampu warung kopi menyala lembut. Musik akustik mengalun pelan dari pengeras suara. Kalau waktu bisa diulang, kamu akan pilih jalan yang sama? Tanya Taufik tiba-tiba. Diana melirik, lalu tertawa pelan. Pertanyaanmu itu seperti nanya ke nelayan. Apa dia mau hidup di gunung? Jadi, dari semua keputusan dalam hidupku, menikah dengan kamu yang paling aku syukuri. Karena dari situ semuanya berubah. Aku belajar hidup. Aku belajar menerima. Aku belajar tumbuh. Taufik mengangguk. Aku juga. 1 bulan kemudian, mereka sekeluarga pergi ke Tanah Suci. Umrah bersama. Di pelataran Masjidil Haram, Mika dan Shinta menggandeng kedua orang tuanya. Tidak ada perbedaan lagi antara siapa yang lahir dari mana, siapa yang kaya, siapa yang sederhana. Mereka keluarga. Itu saja cukup. Setelah pulang, Taufik memutuskan pensiun dari urusan operasional harian. Ia kembali keliling, tapi bukan untuk jualan, melainkan untuk menyapa petani kopi, menyemangati mereka, dan mengajarkan hal-hal dasar tentang kualitas panen. Diana kembali menulis jurnal medis. Kali ini bukan soal penyakit, tapi soal kesehatan mental perempuan pekerja. Ia menyumbangkan hasil penjualan buku pertamanya ke panti jompo di Singapura. 5 tahun kemudian, sebuah film dokumenter dibuat oleh salah satu sutradara muda tentang kisah hidup mereka. Dokter dan penjual kopi. Film itu tayang di berbagai festival dan disambut hangat. Mika dan Shinta duduk di kursi paling depan malam pemutaran perdana, dan ketika film usai, penonton berdiri memberikan tepuk tangan. Mika hanya berbisik pada adiknya. Mereka nggak tahu, ini semua karena mama yang memilih percaya pada ayah. Shinta mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dan ayah yang tidak pernah menyerah. Kehidupan bukan soal dari mana kita berasal, tapi kemana kita mau melangkah. Dan di ujung perjalanan, bukan soal siapa yang paling sukses, tapi siapa yang tetap punya hati yang utuh. Diana dan Taufik menua bersama, tidak pernah merasa kurang. Karena cinta yang sederhana, ketulusan, dan saling menerima ternyata cukup untuk menaklukkan dunia. Dan dari sana semua cerita ini bermula dan berakhir.